Oke, Mia. Iya, Mia ini Kak. kan duta baca Iya, duta baca. sama penulis juga ya, Iya. sering menulis. Sedikit berbagi pengalaman sampai jadi duta baca dan sampai bisa menerbitkan buku. Iya. Iseng-iseng nulis di Wattpad, terus ada penerbit yang tertarik. Jadi saya mengiyakan untuk menerbitkan buku. Kan buku Anda kan judulnya itu apa? Iya, merelakan masa lalu. Merelakan masa Merelakan lalu. masa lalu. Iya. Jadi siapa ini? Siapa Aizila Putri Cendana? Azila Putri Cendana itu ya bisa dibilang saya. Iya. Dan tokoh-tokoh lainnya ya mantan. Ya, baik teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Burhan SD di Not Podcast. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita kembali lagi akan berdiskusi dengan topik yang sama, yaitu topik yang edukatif lah tentunya. Dalam program Not Podcast yaitu ngobrol inspiratif. Nah, di depan saya ini ada salah satu tokoh perempuan yang salah satu ya tokoh perempuan yang saya kagumi di Kabupaten Sinjai. Masya Allah. Namanya Kakak Mia. Kakak Mia ya? Kakak Mia ya. Mia. Tapi sebelum itu saya persilahkan dulu Kakak Mia untuk memperkenalkan diri, juga sedikit bercerita karena beliau juga ini adalah duta baca ya, Iya, duta baca di Kabupaten Sinjai dan juga penulis buku. Iya, penulis buku. Dan sebelum kita lanjut berdiskusi dengan beliau, saya persilahkan dulu untuk memperkenalkan diri. Silakan. Oke, hai guys. Santai-santai aja. Ya, nama saya Nur Islamia Hasbi. Nur Islamia Hasbi. Iya. Tapi biasa dipanggilnya Mia. Iya. Lahir di Sinjai. Sinjai. Oh, Iya, di Sinjai. asli Iya, Sinjai. asli Sinjai, Kak. Sekarang di kuliah Sudah selesai kerja di Dinas Peternakan. Peternakan Sinjai. Iya, Kabupaten Sinjai. Oh, di Sinjai. Saya kira di Makassar. Sinjai, Kak. Sinjai. Lahir tahun berapa? 96, 20 Juli. Seumuran kita. Ya, masa? Ya, saya baru berapa? 23 tahun saya, 24. 24. Tambah 1. Oke, Mia. Iya, Mia ini Kak. kan duta baca Iya, duta baca. sama penulis juga ya, Iya. sering menulis. Sedikit berbagi pengalaman sampai jadi duta baca dan sampai bisa menerbitkan buku. Iya. Sebenarnya kalau untuk nulis buku itu sejak kuliah kebetulan belajar dari pengalaman ya Kak, diambil dari pengalaman, sedikit pengalaman percintaan tentang pada saat kuliah seperti itu. Ya, terus nulis-nulis iseng-iseng karena patah hatinya daripada galonya sia-sia, lebih baik dituang ke dalam buku biar abadi juga kan dalam karyanya. Jadi ya iseng-iseng nulis di Wattpad, terus ada penerbit yang tertarik. Jadi saya mengiyakan untuk menerbitkan buku. Jadi Mia ini menulis dengan upaya untuk mengabadikan kepatahan. Iya, daripada galaunya sia-sia, mending kita abadikan saja dalam karya. Bisa Tapi dikenang bagaimana juga. kalau diabadikan kepatahannya dan justru menimbulkan kepatahan-kepatahan lain terhadap pembaca? Sepertinya sih enggak ya. Jangan sampai menimbulkan kepatahan-kepatahan dari pembaca karena kebetulan kebanyakan pembaca itu waktu di Wattpad, waktu saya posting di Wattpad itu mereka semua suka. Bisa dijadikan pelajaran hidupnya juga. Ya, seperti itu, Kak. Nulisnya genre apa? Romance Ya? Romance. Tapi selalu novel. Novel, ya, tidak pernah yang bukan novel. Anda menulis buku dulu baru jadi duta baca atau setelah duta baca baru nulis? Nulis buku dulu baru jadi duta baca. Syarat untuk jadi duta baca punya buku, punya karya? Tidak, Kak. Iya, ndak harus punya karya. Ya. Setidaknya kalau memang suka literasi, suka nulis, suka apapun, suka baca, mau mengembangkan literasi di wilayah kita, di daerah kita ya silakan. Dan itu duta baca dipilih oleh siapa? Kemarin daftar ya. Terus kita ya bersaing kecil-kecil. Terus kebetulan jurinya memilih 5 orang. Anda di duta baca itu kan ada juara 1, juara 2 begitu. Iya. Anda juara keberapa? Juara 3, alhamdulillah. Juara 3. Iya. Alhamdulillah, luar biasa. Iya. Ini kan Anda punya pengalaman menarik ya yang kemudian diabadikan dalam buku. Berarti buku ini kisah Anda atau? Iya, sebagian diambil dari kisah pribadi, cuma karena kalau
semuanya kisah pribadinya full kan, ndak ada drama-dramanya begitu Kak. Jadi di bumbu-bumbu sedikit drama-drama biar lebih wow ketika dibaca. Ya. Karena jujur saya juga pernah mengalami kepatahan yang begitu tragis ya. Ya aduh. Tapi setelah membaca karya Anda saya merasa terobati ya. Terobati. Jadi sebenarnya dari karya Anda lah saya belajar dan mampu untuk merelakan masa lalu. Insya Allah, terima kasih Kak. Kan Jadi itu sudah rela. ya sudah mampu, sudah bisa sedikit merelakan masa lalu berkat buku Anda. Oh, Masya Allah, terima kasih Kabur. Kan buku Anda kan judulnya itu apa? Iya, merelakan masa lalu. Merelakan masa Merelakan lalu. masa lalu. Iya. Jadi siapa ini? Siapa Aizila Putri Cendana? Azila Putri Cendana itu ya bisa dibilang saya. Iya. Dan tokoh-tokoh lainnya ya mantan. Ada teman-teman. Ini kami tisu karena Iya, di sini panas. Panas sekali Kak. Iya. Mantan terus? Ya mantan, teman-teman juga. Ya. gitu. Tapi kami ini kan pernah mengalami kepatahan supaya kepatahannya tidak sia-sia diabadikan dalam buku. Iya. Sejak itu tidak lagi mau Apa? tidak lagi mau jatuh cinta atau menjalin hubungan. Dibilang tidak mau, sebenarnya tidak ya, cuma Biasanya kan orang kapok. Iya, kapok. Lebih ke apa ya, antisipasi, jaga-jaga karena takutnya kalau memulai hubungan baru lagi dengan orang yang baru nanti kayak yang kemarin lagi. Jadi punya trust isu tentang hubungan percintaan begitu. Menurut kakaknya apa ya? Yang laki-laki yang anggaplah tipenya kakaknya ini kayak gimana nih? Aduh, apa ya? yang bertanggung jawab. Misal Contohnya kayak siapa? Kayak opa-opa Korea. enggak kan orang pasti kalau ya bertanggung jawab, misalnya bertanggung jawab dalam apa ya? Contohnya misalnya sudah bertanggung jawab kalau dia berjanji menepati Iya. dan tidak mungkin menyakiti. Iya. Tapi kalau kayak gitu susah Iya. karena pasti akan ada masanya dia bakalan mengkhianati atau bakalan mengingkari janjinya kayak gitu Kak. Jadi Tapi ini juga di mana kebanyakan kan perempuan itu kalau dia tersakiti itu Iya. dia meratapinya sendiri. Iya. Karena menganggap bahwa pengalaman-pengalaman menyakitkannya di masa lalu itu sebagai aib. iya. Sebaliknya Mia ini kan menulis itu dan menganggap itu justru jadi motivasi. Iya, justru jadi motivasi. Apa yang membuat kakak Mia termotivasi untuk menuliskan kisahnya? Di mana teman-teman kakak Mia juga mungkin yang perempuan mengalami hal serupa tapi tidak berani untuk mengungkap. Iya, sebenarnya waktu nulis itu kan Kak minta pendapat juga sama teman-teman. Sekiranya ini bagus nggak kalau dimasukin di sini? Terus mereka bilang ya bagus karena kebetulan juga mereka merasakan yang sama dalam buku itu. Gue banget. Iya, gue banget ini guys. Ya kayak begitu. Nah terus mereka bilang wah secara nggak langsung ini saya dikasih saran sama kamu dari baca buku ini mengenai apa yang harus saya lakukan atau gimana sih saya harus menyelesaikan problem-problem yang berkaitan dengan hubungan percintaan seperti itu. Hubungan apa? Sebenarnya bukan cuma tentang percintaan juga begitu Kak. Tapi poin paling penting di dalam buku ini selain daripada percintaan apa yang ingin? Keluarga, ya. Ada keluarga. Bagaimana maksud dari cerita ini kemudian ingin memotivasi orang lain dalam kehidupan keluarga? Ya seperti kayak kepercayaan dalam keluarga Kak. Misalnya kan kalau saya kan sebelum suami istri ya, belum menikah tapi belum. Tapi belajar dari pengalaman. Masih jomblo. Tapi belajar dari pengalaman. Ya. Asik, siap. Ya, tapi belajar dari pengalaman teman-teman yang sudah menikah, dari keluarga yang tentang orang ketiga seperti itu. Nah, itu tuh bisa dari novel itu dari cerita saya bisa nulis tentang Duh, kok jadi bingung. Apa tadi? Aduh, lupa Kakak, blank tiba-tiba. Dari cerita keluarga, dari situ bisa menulis. Iya. Dari problem-problem teman-teman sampai bisa nulis kalau iya ya ternyata dalam hubungan keluarga tuh ada yang seperti ini juga. Jadi ya nanti kalau misalnya ada masa kita merasakan seperti itu,
penyelesaiannya kita bisa nemu penyelesaiannya dengan baca novel. Aduh bingung Kak mau jawab apa Kak. Sama saya dulu kan saya sering bertanya ke teman-teman yang dalam hubungan keluarga dan rumah tangga teman-teman itu sering saya bertanya-tanya, kan saya juga masih belum menikah juga. Belum menikah juga. Iya. Artinya kita sama-sama belum menikah ya. Iya. Karena hal-hal yang luar biasa katanya itu terjadi ketika kedua orang yang belum menikah sama-sama saling bertemu. Iya, cocok. Nah begitu, dan itu katanya bahwa betul kita perlu belajar itu, tapi dia bilang juga bahwa hanya saja kadang apa yang saya rasakan tidak akan seperti yang akan engkau rasakan. Iya. Karena setiap orang punya jalan hidup dan punya masalahnya berbeda-beda. Tapi tidak apa-apa katanya, persiapkan diri dan pelajari sebelum itu. Iya. Karena kan saya 3 bersaudara saya. Kalau kakak sama saya Kak. Iya, 3 juga. anak berapa? Anak kedua. Sama ya. Okay. Bagaimana rasanya jadi anak kedua? Ya, bisa jadi kakak, bisa jadi adik. Adik harus dituntut. Ya, dituntut sebagai seorang kakak, dituntut juga sebagai seorang adik. Tidak pernah cemburu karena adik diperlakukan manja, kakak Biasa. dibiarkan saja. Pasti ada Kak, pasti ada. Iya serius, saya 3 bersaudara laki-laki semua. Laki-laki semua, saya perempuan semua Kak. Kita nanti tukar adegan ya. Iya, tukar adik. Bisa Kak, bisa. Kakak saya itu sudah 2 kali menikah. Kakaknya belum. sudah? Belum Kak, belum. Adik saya masih kuliah juga. Jadi saya itu hanya beda 2 tahun dengan beda 3 tahun dengan adik. Iya. Beda 2 tahun dengan kakak. Tidak jauh jaraknya. Tapi intinya anak kedua tahu lah, tidak perlu jelaskan. Iya, tidak perlu rasanya jelaskan. Seberat apa sih jadi anak kedua? Itu. Nah, kembali lagi dalam ini. Selain keluarga apa pertemanan kan di sini saya juga lihat ada pertemanan. Iya, pertemanan. Maksudnya apa itu? Bagaimana memotivasi atau bagaimana kemudian menggambarkan sosok-sosok pertemanan dalam kisah ini, bagaimana menurut Anda ini menyampaikan ke publik? Gimana Kak? Ini kan di sini berbicara juga tentang pertemanan. Iya. Jadi nilai-nilai yang sebenarnya yang disampaikan dalam kisah ini terhadap pertemanan. Ya, solidaritasnya. Solidaritasnya. Ketika teman kita misalnya melakukan suatu hal yang menurut kita salah, kenapa harus dibenarkan? Ya harus, ya kalau kamu salah ya salah, kenapa harus dibenarkan, seperti itu. Jangan sampai menurutnya saya ini benar yang saya lakukan, tapi menurut orang lain kan belum tentu benar, jadi setidaknya diingatkan, ya diberi pengingat, bilang enggak boleh gini, ini salah, seperti itu Kak. Di sini ada kurang lebih 350 halaman. Ya, 300-an halaman. Kurang lebih 350 halaman itu ini baru kemarin saya dikirimkan ini. Ya, saya paksa diri untuk membaca ini sebenarnya. Hebat. Itu pun tidak selesai, saya hanya baca poin-poin penting. Iya, poin-poin penting. Dan di sini ada banyak sekali tokoh-tokoh yang ini. Iya. Bisa mungkin dijelaskan ini dari mungkin bercerita tentang 3 mantannya yang lalu atau 5 mantannya yang dikisahkan. 1 mantan yang lalu. Biasanya kan orang itu menulis dari periodenya menjalin hubungan dengan A, B, C, dia rangkum dalam satu alur cerita. Kalau ini 1 orang. Satu orangnya. 1 orang. Cuma perjalanannya yang berliku-liku sehingga panjang ya. Karena kalau yang ditulis itu saja yang memang terjadi kan tidak seru begitu Kak. Bahkan hidup ini ketika itu saja hanya akan membosankan. Bosan sekali. Ya tidak apa-apa dibumbui sedikit drama-drama. Sama. Makanya saya mengerti ketika saya kemarin ditinggalkan sama mantan saya. Aduh Kak, ya. Katanya bosan. Karena yang saya lakukan itu saja. Padahal sebenarnya itu bosan alasan yang paling menyakitkan untuk berpisah. Oke, dan ini kita kembali ke ini. Apa yang memotivasi Kakak Mia memilih judul Merelakan Masa Lalu? Ya sebenarnya awalnya dari kata itu seolah-olah Kakak Mia ini memang sudah kehilangan inspirasi untuk mengembalikan itu, dan memang hanya seolah-olah sangat ikhlas sekali dan seolah-olah memang bahwa ingin melepas semuanya. Iya, karena memang mau dilepas. Sebenarnya judul awalnya tuh berdamai dengan masa lalu, tapi setelah dipikir-pikir lagi, voting di Instagram juga kan ternyata lebih banyak yang pilih merelakan masa lalu dibanding dengan berdamai dengan masa lalu. Terus karena memang kenapa diambil merelakan masa lalu, ya karena memang pengen direlakan saja masa lalu, ya tepatnya di masa lalu, tidak usah ada lagi di masa depan, karena memang juga hubungannya sudah berakhir, tidak ada lagi yang tidak ingin ditemui lagi di depan, jadi sudah relakan saja.
Tapi sampai di saya sini saja. yakin kisah Kakak Mia ini dengan ini kisah asmaranya ini cukup menarik. Karena meskipun orang hobi menulis, Iya. tidak semua kisah dalam kehidupan ini layak untuk dituliskan. Iya, layak untuk kecuali ditulis. hal-hal yang spesial. Iya, Apa kecuali- spesialnya? Apa ya? Dia baik. Kalau baik kenapa direlakan? Karena beberapa hal memang harus direlakan meskipun itu baik untuk kita. Apa ya? Ada hal yang bikin memang harus diakhiri begitu Kak. Apalagi dia juga sudah bahagia sama keluarganya yang baru. Jadi ya memang harus direlakan karena sudah bahagia dengan keluarganya yang baru. Ada nanti nih kayaknya. Meskipun Anda tertawa menyampaikannya, Iya. jujur yang saya lihat kesedihan. Aku happy. I'm happy. Iya, selain itu Ah, apa namanya? Ini kan berbicara berapa tahun ini kisah ini? Kan ini panjang sekali. Biasanya itu kan karya-karya kayak 300 halaman itu biasanya berkisah tentang 5 sampai 6 tahun. Berapa Ini panjang tahun? sekali saya lihat. Iya, cuma disingkat-singkat sih, enggak panjang banget. Ada berapa bab ini? Berapa ya? Saya nulis pun Pasti saya sudah lama. lupa. Ini ditulis tahun berapa? 2017. 2017 ya. Berarti Iya, sudah berapa tahun itu? 5. 5 Sudah tahun. 5 tahun. Sudah 5 tahun Dan berlalu. buku setelah ini apa? Aksara Luka. Aksara Luka. Iya, Aksara Luka. Sekarang sudah berapa buku yang diterbitkan? Sudah baru 2 Kak. Cuman yang Aksara Luka itu kolaborasi sama teman-teman penulis Tumblr. antologi. Iya, antologi. Ya. Ya, saya juga pernah menulis juga sih. Iya, Ya. pernah. Saya baru juga. Baru berapa ya? Baru kurang lebih 12. Masya Allah Kak. Hebat. Itu lebih banyak. Nanti pinjam buku tak satu. Dan itu saya juga judulnya kayak begitu-begitu. Iya. Cuman saya lebih sedikit ini vulgar sih. Vulgar. Lelaki kurang ajar dalam cangkir kopi Iya, gitu. tapi isinya pasti enggak begitu. Lumayan. Gitu kan? Kadang itu judul menipu dan judge by the cover toh Kak. Kalau saya coba memang untuk ini karena saya mencoba untuk membuat orang terbiasa dengan ini kejujuran. Jujuran, iya. Ya, bahwa kadang ada hal-hal yang kotor tetapi diterima sebagai keindahan hanya karena orang tidak berani untuk Iya, mengungkapkan. mengungkapkan. Makanya itu saya selalu menulis yang itu vulgar ketika memang kenyataannya begitu. Kenyataannya seperti itu, Ya, iya. meskipun kontroversi sih tapi hidup kan begitu. Iya. Sama mungkin dengan pengalaman-pengalamannya Kakak Mia. Waktu ditulis ini ada tidak yang bertanya-tanya, jangan ditulis itu aibmu. Iya. Bagaimana Kakak Mia tetap bertahan dan konsisten untuk tetap mau menuliskan ini? Iya, dipikir apa? Difilter saja sih Kak yang memang yang tidak pantas untuk ditulis dan yang pantas untuk ditulis. Jadi apa? Kan sebelum di-upload di sosial media juga kan direvisi dulu, dilihat-lihat dulu kalau misalnya ada yang menurut saya kayaknya ini tidak pantas deh nanti menimbulkan komentar-komentar negatif orang-orang begitu. Jadi ya dihapus, diganti yang bagus lagi karena yang kita bilang tadi ini kan juga termasuk aib. Iya kan, Iya pasti, kan, pasti. Sama saya kan pernah menulis biografi bapak saya ya. Jadi waktu saya tulis biografi bapak saya itu saya perlihat konsultasi ke teman-teman. Saya minta pandangannya bagaimana menurutnya ketika saya tuliskan, diterbitkan ini karena saya sudah tulis pada saat itu. Dia bilang, kenapa bodoh sekali kau mau tuliskan aibnya bapak. Tapi saya merasa bahwa saya harus tuliskan ini. Dan setelah terbit itu justru banyak teman-teman yang dari Jawa, bahkan teman-teman dari Jerman, dari Belanda itu ambil pesan itu buku. Jadi saya kirimkan teman-teman ke Singapura. Terus saya kirimkan. Kenapa? Karena menurutnya tidak meskipun banyak kejadian yang sama, tetapi tidak banyak orang yang berani untuk mengungkapkan. Saya itu jadi judul buku bapak saya itu kan nama bapak saya Bahtiar ya. Jadi itu Bahtiar, pahlawan petani senja yang tumbang demi membela tanahnya sendiri. Gitu. Masya Allah. Itu buku kedua saya. Buku kedua. Dan langsung ke luar negeri begitu. Iya saya kirim ke ini. Iya ke teman-teman yang Jerman, Belanda. Masya Allah. Banyak teman. Kan saya punya keren. banyak teman di sana Iya. semenjak saya sering menulis
artikel di ifnotasdana.me sama Global Citizen. Saya kan punya ini juga. Iya. Kebetulan dulu pernah juga di Bogor lama waktu masih kerja di Indonesia Nature Film Society. Masya Allah, keren banget Kak Enggak Bur. lah, lebih keren Mia lah. Enggak. Iya. 12 buku loh. Dibanding 2. Tapi memang saya ya buku kurang lebih kurang lebih 12. 12-an. Dan saya sudah menulis lebih 100 artikel sih. Masya Allah. Karena setiap Kak. minggu saya menulis Iya, artikel. nulis artikel. Bisa diakses tuh di koreta.com. Iya, siap Kak, habis pulang dari sini diakses. Tapi jujur, dan meskipun saya menulis buku juga, Iya. tapi saya nanti merasa terobati dan menemukan suatu penenang setelah membaca karyanya Kakak Mia ini. Masya Allah, Iya. masa Jadi sih. kemarin-kemarinnya itu saya masih stres ini kalau setelah saya baca ternyata masa lalu itu harus direlakan. Iya, harus direlakan. Iya. Ngapain disimpan-simpan? Masa lalu tempatnya di masa lalu. Ya, jadi menurut Kakak Mia ketika masa lalu itu tidak direlakan, bagaimana apa dampaknya? Stres kali ya kayak overthinking karena pernah coba sebelum berakhir sama ini kan jadi kayak pusing, selalu nangis, apa galau kan nyiksa diri sendiri sampai ndak makan. Jadi kalau begitu terus kan yang disiksa diri sendiri seperti itu Kak. Jadi mending ya. Dan ini setelah saya baca-baca ini keren sekali bagaimana Kakak Mia mengulas hubungan emosional sepasang remaja yang saling jatuh cinta. Iya. Dan memang ada yang pernah saya baca bahwa orang yang paling hebat menguraikan cinta itu adalah orang yang paling orang yang pernah paling terkoyak di masa hatinya. lalu. Betul. Betul Kak, betul. Tapi itu Kak jujur, hanya 1-2 orang, hanya 1 di antara 10 orang yang mampu untuk kemudian merubah merubah luka jadi karya. Jadi karya. Tidak semua orang. Tidak semua, karena kan beberapa hasil riset menyebutkan Indonesia ini kan miskin sastra. Indonesia ini lemah literasinya. Lemah literasinya. Dari 1.000 orang hanya 1 yang membaca. Dari sekian orang hanya 1 yang menulis. Iya. Dan itu Kakak Mia mampu lakukan. Iya. Jadi di antara 1.000 orang Kak Mia yang satunya. Masya Allah. Ya daripada menggalau, menyiksa diri, mending kita tuang ke dalam. Tapi buku bagaimana saja. menjadikan ini? Kak Mia ini kan nulis, ini buku pertama. Buku pertama. Buku kedua judulnya? Aksara Luka. Aksara Luka. Itu bareng teman-teman. Setebal apa itu? Lebih tebal yang merelakan masa lalu sih Kak. Lebih tebal ini? Iya, Ya ini kan pasti butuh waktu berapa tahun ditulis? Sampai 2 bulanan kapan? 2 bulanan, luar biasa. Ya nulisnya itu setelah berdamai dengan si tokoh utamanya dalam novel ini. Ya gitu. Jadi setelah berdamai, lanjut langsung nulis. Ini kan apa ya istilahnya? Menulis itu kan harus fokus. Ya fokus ya. Bagaimana Kakak Mia mampu menjaga kefokusannya itu? Kalau misalnya kan kita hari ini mungkin berpikir menulis main dulu istirahat dulu nanti besok ternyata kita lebih sibuk dan lain sebagainya. Tapi Kakak Mia ini punya waktu untuk menyelesaikan. Bagaimana mentaktisi kesibukan itu? Karena itu kan pertamanya kan saya upload di Wattpad. Nah di Wattpad itu kan kita pasti ditagih sama pembaca bilang, "Kak, mana nih Kak, aku belum posting." Jadi ada semangat untuk update sesibuk-sibuknya kita, jadi ada semangat juga buat nulis. Jadi kalau kan saya di Makassar kuliah, jadi untuk mengisi kekosongan pulang ke kos itu, ya sudah saya lanjut nulis gitu Kak. Karena memang kalau saya pribadi saya selalu menyiapkan me time setiap bulannya, 1 atau 2 kali sebulan. Jadi me time-nya itu difokuskan untuk nulis, gitu Kak. Jadi Kakak Mia ini judulnya ini dipilih sendiri atau berdasarkan hasil voting? Hasil voting. Ada beberapa opsi yang dipilih. Cuma 2 Kak, berdamai dengan masa lalu atau merelakan masa lalu waktu itu. Merelakan. Tapi menurut Kakak Mia yang paling cocok untuk buku ini judulnya yang berdamai atau merelakan? Merelakan masa lalu sih. Relakan sudah. Kalau Tapi Kakak bagusnya ini tapi berdamai. orang-orang bilang begini Kakak Mia. Masa lalu itu tidak boleh dilepas. Masa lalu itu harus masa lalu itu harus sesering diingat. Yang salah kalau kita sering mengunjungi. Iya, betul Kak. betul. Dan banyak orang yang juga mengatakan bahwa manusia itu harus belajar pada masa lalu. Karena hidup ini seperti ketapel katanya. Iya. Semakin jauh katanya ditarik ke belakang, semakin jauh lemparannya ke depan.
Tapi mungkin hal itu tidak berlaku dalam dunia asmara ya. Tidak berlaku. Jadi kakak Mi ini sudah berapa tahun jomblo? 8 tahun. 8, serius? Iya. Iya, ini toko terakhir lah. Saya sebenarnya selalu menggencarkan bahwa saya lah orang yang paling kuat di Kabupaten Sinjai. Kita berapa lama? 7 tahun. 7 tahun. Oke, menang 1 tahun. Barisan menang 1 tahun, Kak. Serius saya 7 tahun. 8 tahun. Jadi menjalin hubungan itu kapan terakhir? 2015. 15. Iya, 2015. Saya juga 2015, Kak. Sama. Jadi 8, 7. 7. 7 Kak ya? Ah, ah. Oh, 7. Jadi pada saat itu saya ini sedang magang ya pada saat itu. Saya S1 di sini di pertanian. Nanti S2-nya di Masya Patriarta. Allah. Sudah 3 tahun sih belum selesai. Semangat Kak digencar. Ya. Jadi pada saat itu karena saya kami ya Iya. menjalin hubungan kami ini sudah berapa bulan ya, lama. Ini teman saya, dia mau menganggap bahwa salah satu bukti kasih sayang itu adalah komunikasi. Pada saat itu saya sibuk-sibuknya, jadi saya putuskan karena sepertinya perspektif kita berbeda. Iya. Karena saya sibuk dan meskipun saya sesibuk ini bukan berarti saya tidak sayang sama kamu, hanya karena tidak berkabar kan. Iya. Berakhirlah hubungan itu dan di situ juga saya trauma sebenarnya. Tapi katanya Kak kalau hubungan itu komunikasi harus komunikasi karena kalau kita prioritasnya mau sesibuk apapun pasti akan dikabarin. Iya. Begitu ke perempuan beda pemikirannya antara laki-laki dan perempuan. Iya, bahkan teman-teman saya bilang, "Mur, pekalah sedikit. Perempuan itu butuh dimengerti, betul tidak?" Butuh dimengerti. Tapi saya berpikir sebaliknya. Kapan perempuan mengerti saya? Iya. Lagi sibuk ini, jangan diganggu. Iya, kan orang kan populerkan itu. Perempuan itu butuh dimengerti. Pertanyaan saya, kapan laki-laki dimengerti? Iya, kapan? Sebagai perempuan Anda menurut Anda? Saya selalu mengerti laki-laki. Astaga. Tapi sampai sekarang masih menulis kan? Masih di Instagram. Di Instagram. Iya, di Instagram. Kita belum berteman. Iya, Kak. Ya, follow nanti dong. follow. Iya, aku follow back nanti. Kebalik. Oke. Jadi apa? Sekarang novel lagi ditulis? Semacam quotes-quotes, Kak. Biasa juga buka open Q&A di Instagram kan, di box Q&A itu. Jadi kalau misalnya mau ngomong apa, mau bilang apa, atau 2 kata dan lain. Kalau misalnya sudah dibalas baru deh. Kalau ada yang komen baru di reply. Tapi kan ini kakak Mia menetap di Sinjai. Iya, menetap di Sinjai. Boleh dong kita buat satu program untuk setiap minggu diskusi. Bisa. Apa itu? Nah, semacam ini literasi gitu. Seputar literasi. Iya, karena kan di Sinjai itu kan saya sering teman-teman itu melakukan kegiatan-kegiatan literasi dan ini baru 1-2 tahun terakhir ini saya lihat pemerintah mulai merespon. Pemerintah daerah mulai merespon. Yang sebelumnya itu tidak begitu progresif lah. Tidak. Makanya dulu sering saya katakan sama teman-teman bahwa tingkat literasi itu di Indonesia itu meningkat bukan karena pemerintah, tapi tindakan-tindakan dan kemudian progresivitasnya teman-teman relawan yang betul-betul ingin membantu negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Aduh, apa? Ya, gitu. Kemarin kuliah jurusan apa? Peternakan. Kok sama ya? Gitu juga peternakan. Iya, sama fakultas. Saintek pasti. Saintek. Iya, sama. Saintek. Senioritas tanpa batas. Saya pertanian. Pertanian. Dan bagaimana sosok kakak Mia ini dari jurusan peternakan SMA? SMK? Iya, SMK juga. Jurusan? Peternakan juga. SMK peternakan, kuliah jurusan peternakan jadi disiplin ilmunya peternakan, tapi menulisnya novel. Ya. Dan mungkin karena mama saya sastra guru seni. Iya, seni. Jadi dia juga pernah kuliah bahasa. Mungkin dari situ juga karena enggak harus profesinya jurusannya peternakan untuk bisa nulis. Iya dong, tetapi itu membuktikan bahwa pendidikan kita ada yang keliru. Tapi enggak. Iya kan katanya di Indonesia ini hanya 10% orang bekerja sesuai dengan jurusannya. Iya. Tapi saya suka dengan jurusan. Suka dengan jurusan peternakan? Suka. Serius? I love my profession. Profesi. Saya jurusan pertanian. Suka dengan pertanian, Kak. Suka dengan hasil pertanian. Hasil pertanian cocok. Saya kuliah KKM S1 itu lama.
kurang lebih lama sampai 7 tahun lebih lah Cak apa wajar. Yang penting selesai. selesai. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah tetangga-tetangga saya berhenti gosip. Iya berhenti gosip. Katanya 3 kampus tuh kak. Bukan saya yang Bukan ke kita, Kak. kampus. Hmm. Oh, yang narasumber itu. Oh, yang yang narasumber